Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi untuk mata kuliah termodinamika 2 dan di minggu ini kita masih akan membahas tentang solution thermodynamics. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa mampu menentukan nilai fugasitas baik pada senyawa gas maupun liquid atau cairan. Jadi di minggu yang lalu saya sudah memberikan pengantar tentang ada yang namanya partial properties, pure species properties, solution properties. Kemudian saya juga menjelaskan tentang apa itu solution, apa itu campuran homogen. Dan kemudian saya juga memberikan sedikit pengantar teori tentang fugasitas. Nah, di sini sebagai awal pembelajaran untuk pertemuan ke-6 ini, saya akan membahas lebih tepatnya, membahas contoh soal yang terdapat dalam buku Smith-Van Ness. Di sini saya ambil contoh example 11.3, di mana ini adalah contoh soal tentang penggunaan partial properties juga pure species properties. Jadi kita mulai aja. Di sini ada suatu larutan atau antifreeze solution. Ini dia mengandung 30% mol metanol dalam air. Dan solution ini dibutuhkan dalam laboratorium sebanyak 2000 cm3. Kemudian ditanyakan berapa volume metanol murni dan air murni pada 25 derajat Celcius yang harus dicampur untuk menghasilkan 2000 cm3 antifreeze. Kemudian di sini ada data untuk partial molar volume untuk metanol dan air dalam larutan antifreeze serta pure species molar volumenya. Jadi saya sedikit rangkum lagi. Di sini ada kita punya larutan antifreeze solution di mana dia terdiri dari 30% mol metanol dan 70% mol air. Kemudian ditanyakan berapa sih jumlah atau volume metanol murni dan juga air murni yang harus dicampur supaya kita bisa menghasilkan volumenya itu sebanyak 2000 cm3. Jadi kita ingin menghasilkan larutan antifreeze-nya itu 2000 cm3. Kemudian di sini ada informasi data molar volume. Jadi V di sini adalah molar volume, di mana kita harus ingat lagi bahwa yang ada tanda barnya ini merupakan partial property, sementara yang tidak ada tanda barnya di atasnya itu adalah pure species properties. Jadi di sini untuk metanol dan air, di mana metanol kita notasikan dengan komponen 1, air kita notasikan dengan komponen 2, ini masing-masing ada data partial propertiesnya yang di sebelah kiri, dan ini data molar volume untuk senyawa atau komponen murninya gitu. Jadi untuk menyelesaikannya, pertama kita harus menentukan dulu solution properties. Nah, properties yang di sini apa? Di sini yang kita perlukan adalah volume ya. Jadi kita harus tentukan dulu volume campurannya dulu. Ini seperti yang udah saya sampaikan di minggu yang lalu, solution properties atau yang biasa dilambangkan dengan M. Jadi M ini kan saya pernah katakan bahwa M ini bisa berupa molar volume, bisa berupa energi dalam, bisa entropi, entalpi, dan lain-lain. Jadi M di sini, properties yang kita bicarakan di sini adalah volume. Jadi di mana volume campuran itu akan sama dengan fraksi mol dari komponen 1 dikalikan dengan partial properties-nya ditambah dengan fraksi mol komponen 2 dikalikan dengan partial properties untuk komponen 2. Jadi di sini untuk volume campurannya kita bisa ketahui bahwa ini kan tadi fraksi satunya itu adalah fraksi metanol. Fraksi metanol sudah diketahui 30% mol, berarti dia 0,3. 0,3 dikalikan dengan V1 bar, yaitu 38,632, ditambah
0,7 ini adalah fraksi mol air dikalikan dengan parsial propertiesnya dari air, yaitu 17,765 cm3 per mol. Jadi diperoleh 24,025. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menghitung jumlah mol total yang dibutuhkan. Karena total volume larutan yang dibutuhkan sebanyak 2000 cm3, maka jumlah mol total yang diperlukan itu adalah N sama dengan V total dibagi dengan molar volumenya. Nih, tadi data yang diketahui kita butuh volume antifreeze-nya 2000 cm3, kemudian dibagi dengan molar volumenya tadi. Molar volume campuran 24,205 cm3 per mol. Jadi kita dapat jumlah mol total yang diperlukan untuk membentuk antifreeze sebanyak 2000 cm3, kita butuh jumlah mol 83,20246 mol. Setelah kita mendapatkan jumlah mol total, kita akan menghitung jumlah mol dari masing-masing komponen. Dimana untuk mol metanolnya berarti kan tadi fraksi molnya 0,3 kan dikali dengan total mol yang kita peroleh dari sini tadi. Jadi 0,3 dikali 83,246 mol diperoleh 24,974 mol. Sama halnya kita juga akan menghitung jumlah mol untuk komponen air. Karena dia fraksi molnya tadi 0,7, jadi 0,7 dikali dengan jumlah mol total dihasilkan 58,272 mol. Selanjutnya, langkah yang keempat, kita akan menentukan volume dari masing-masing komponen murninya. Untuk menentukan volume masing-masing komponen murninya, kita gunakan persamaan ini. VIT sama dengan NI dikali VI, di mana karena tadi kita sudah tahu jumlah mol untuk masing-masing komponennya, jadi kita bisa mengalihkan jumlah mol masing-masing komponen tersebut dengan molar volume komponen murninya. Jadi N1 kali V1. Di sini kan tadi N1 kita dapat 24,974 mol dikalikan dengan V1. Nah, V1 di sini adalah molar volume untuk komponen murni di sini tadi nih. Ini, jadi kita gunakan data yang ini untuk menghitung volume masing-masing komponen murni. Itu. Jadi di sini untuk yang metanol kan. Nah, untuk yang metanol kita dapatkan volumenya 1017 cm3 dan untuk yang air kita dapatkan volumenya 1053 cm3. Nah, jadi ini adalah jumlah atau volume dari masing-masing komponen murninya yang harus dicampur untuk bisa menghasilkan 2000 cm3 larutan antifreeze. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kalau misalnya kita menjumlahkan 1017 dengan 1053 ini hasilnya akan lebih dari 2000 cm3. Nah, perlu diingat juga bahwa yang namanya campuran atau larutan campuran itu hasilnya itu tidak akan sama dengan penjumlahan dari masing-masing komponen murninya. Gitu. Jadi pasti akan berbeda. Jadi ketika kita menjumlahkan ini 1017 dan ini 1053, nah itu bukan berarti nanti volume campuran totalnya itu merupakan jumlah dari ini. Kan. Jadi karena masing-masing punya properties, punya sifat yang berbeda, punya sifat masing-masing antara satu komponen dengan komponen lainnya, jadi itu hasil penjumlahannya tidak akan sama dengan volume campuran, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan memberikan tambahan tentang campuran gas ideal. Jadi di sini ada beberapa catatan penting, di mana apabila kita mempunyai
campuran gas ideal yang jumlahnya itu adalah N mol, kemudian campuran tersebut menempati volume total VT pada suhu T, maka tekanannya adalah P sama dengan nRT per VT. Di sini kan adalah persamaan gas ideal, seperti yang udah kalian tahu juga, ini kan sama dengan PV nRT itu. Nah, di sini P di sini adalah tekanan total. Kemudian ada lagi apabila sejumlah mol komponen I, jadi misalnya ada beberapa komponen gitu ya yang jumlah molnya itu Ni dalam campuran tersebut menempati volume total yang sama pada temperatur yang sama, maka tekanannya adalah PI sama dengan NIRT per VT. Nah, di sini PI ini adalah tekanan parsial. Jadi ini adalah tekanan yang dihasilkan oleh komponen tertentu dalam suatu campuran. Atau dengan kata lain, kita juga bisa menentukan tekanan parsialnya itu PI sama dengan YI dikali P, di mana YI adalah fraksi mol komponen I dalam campuran gas ideal, dan PI di sini tekanan parsial komponen I. Tadi sudah saya katakan bahwa P besar ini adalah tekanan total. Selanjutnya, pada gas ideal, nilai parsial molar volume itu akan sama dengan volume komponen murninya. Jadi ini catatan juga, jadi pada gas ideal ini molar volume parsialnya itu akan sama dengan volume dari komponen murninya. VI bar sama dengan VI untuk ideal gas. Nah, berikutnya kita akan masuk ke penentuan nilai fugasitas dan juga koefisien fugasitas. Jadi di pertemuan yang lalu saya sudah memberikan pengantar tentang apa itu fugasitas dan apa itu koefisien fugasitas dan bagaimana hubungan antara kedua parameter tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai fugasitas. Tuh, jadi di sini langsung aja saya rangkumkan beberapa cara atau metode untuk menentukan nilai fugasitas atau koefisien fugasitas. Yang pertama adalah data PVT atau virial equation. Nah, ini di sini saya tulis pure gas di sini, itu maksudnya adalah jadi persamaan ini hanya berlaku untuk senyawa gas murni gitu ya. Nah, untuk yang virial equation ini kita punya persamaan seperti ini, dan pada akhirnya diperoleh persamaan untuk kita menentukan koefisien fugasitas. Perlu diingat ini adalah koefisien fugasitas ya, jadi ln CI sama dengan BP per RT. Nah, B di sini adalah virial coefficient. Jadi kalau misalnya kita menggunakan virial equation, kita akan memerlukan atau membutuhkan suatu coefficient yang namanya virial coefficient. Nah, virial coefficient di sini dilambangkan dengan B. Gitu. Kemudian metode yang kedua, kita punya metode pointing method. Nah, pointing method di sini hanya berlaku untuk pure liquid. Jadi kalau misalnya gas itu kita nggak bisa gunakan persamaan yang ini. Nah, jadi di sini kita punya persamaan ini. Fugasitas sama dengan CI kali CI sat kali PI sat eksponensial ini dan seterusnya. Kemudian di sini mungkin ada beberapa notasi atau parameter-parameter yang belum dikenal, jadi di sini kita ada. Nah, ini kan VIL. VIL di sini tuh adalah molar volume pada kondisi saturated liquid gitu. Nah, untuk menghitung atau untuk menentukan si VIL ini kita bisa gunakan persamaan yang ini. V1. Nah, persamaan ini adalah persamaan yang disusun oleh
racket. Jadi ini kita bisa sebut juga sebagai racket equation gitu. Nah, di mana racket equation ini digunakan untuk menentukan molar volume suatu liquid pada kondisi saturated liquidnya. Nah, di sini ada VC, ZC, pangkat 1 min TR, pangkat 0,2857. Nah, di sini mungkin kalian juga belum pernah mendengar apa itu VC dan apa itu ZC. Jadi di sini saya tuliskan untuk VC, ZC, dan TC diambil dari appendix B. Nanti pada saat kita membahas contoh soal akan saya tunjukkan appendix B dan nanti juga insya Allah akan saya berikan appendix ini di forum diskusi secara terpisah dari video ini. Kemudian untuk, nah di sini kan ada TR. TR itu adalah ini, TR sama dengan T per TC. Tuh. Jadi ini sementara saya sampaikan dulu persamaannya, nanti untuk contoh soalnya ada di slide-slide berikutnya. Selanjutnya, metode yang ketiga adalah cubic equation of state. Nah, ini untuk pure species. Jadi di sini dikatakan untuk pure species, maksudnya ini bisa digunakan baik untuk pure gas maupun pure liquid. Jadi untuk gas atau liquid, keduanya bisa menggunakan cubic equation of state selama dia merupakan senyawa murni, bukan merupakan campuran. Persamaan utama untuk cubic equation of state ini adalah nih yang saya beri kotak merah. Nah, di sini ini kalian banyak menemukan lagi. Nah, sebentar ya. Saya coba tandai. Di sini kalian banyak menemukan lagi parameter-parameter yang mungkin asing. Tuh, jadi di sini ada Z. ZI di sini itu adalah nih ZI. Ini adalah compressibility factor atau faktor kompresibilitas yang dimana faktor kompresibilitas ini biasa atau umum digunakan pada gas non ideal. Jadi kalau misalnya gas ideal nilai Z ini sama dengan 1. Sementara kalau gas non ideal maka Z ini tidak sama dengan 1. Nah, itu dinamakan dengan compressibility factor. Nah, compressibility factor ini bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan yang ini. Nih. Dimana kalau misalnya kita sedang membahas senyawa gas atau senyawa uap gitu ya, kita bisa gunakan persamaan yang atas. Dan untuk fase cair kita bisa gunakan persamaan yang bawah. Kemudian di sini ada lagi beta. Di sini ada beta I nih. Kalian bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini. Ya. Di mana nih ada tanda omega PR per TR. Kalau tadi saya sudah sampaikan kalau TR sama dengan T per TC, PR nih juga sama. PR nih sama dengan P per PC. Nah, untuk P dan TC nanti ini bisa dilihat pada appendix B. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Selanjutnya, nah untuk lambang-lambang seperti ini, omega, kemudian tanda yang ini, dan alfa TR, itu atau misalnya ini nanti kalian bisa lihat di slide berikutnya ya. Jadi ini saya sampaikan dulu aja. Nah, ini udah untuk betanya persamaannya udah. Kemudian ada lagi Ki ini. Nah, Ki di sini kita bisa cari dengan menggunakan persamaan yang ini. Nih, kemudian untuk I, selanjutnya untuk I, kita bisa gunakan persamaan yang ini. Nah, dimana untuk I ini ada dua case. Kalau misalnya nilai epsilonnya tidak sama dengan
lambang ini saya nggak tahu nih lambangnya namanya apa, maka persamaannya ada persamaan yang pertama, kalau misalnya epsilonnya sama dengan lambang yang ini tadi, maka kita bisa gunakan persamaan yang kedua untuk menentukan nilai I. Nah, berikutnya nanti kita lihat nih di slide berikutnya ada tabel yang menunjukkan nilai-nilai dari notasi-notasi seperti ini, kemudian ada epsilon, alpha TR, omega gitu ya. Sebelumnya kita hapus dulu. Nah, di sini di tabel 1 ada parameter assignment untuk equation of state. Jadi, di sini saya kenalkan sedikit dulu ya. Equation of state dalam termodinamika itu ada banyak. Jadi, equation of state ini sebenarnya menunjukkan suatu model termodinamika yang dimana dia itu ada van der Waals, ada VDW itu van der Waals ya. Ini VDW ini van der Waals, RK ini Redlich-Kwong. Kemudian SRK, ini saya agak lupa S-nya apa. Tapi ini seingat saya, ini merupakan pengembangan dari Redlich-Kwong. Kemudian PR ini adalah Peng Robinson. Nah, jadi ini kurang lebih adalah suatu model termodinamika yang biasanya itu digunakan untuk ketika kita melakukan proses pemisahan gitu ya, pemisahan suatu campuran secara termodinamika. Jadi berdasarkan termodinamika itu, misalnya pemisahan suatu campuran itu bisa lebih akurat, bisa lebih terpisah secara efisien itu apabila kita menggunakan model yang tepat. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan di sini ada nih, untuk masing-masing equation of state kita punya data yang berbeda-beda dari alpha TR, kemudian lambang yang ini tadi, kemudian ada epsilon, omega, terus ini, dan ada ZC. Jadi tadi kalau misalnya, jadi biasanya kalau misalnya kita menggunakan cubic equation of state ini untuk menentukan fugasitas, pasti diberitahu terlebih dahulu equation of state nya tuh yang mana, apakah VDW, RK, SRK, atau PR. Jadi biasa dikasih tahu, jadi nanti kalian tinggal masukkan data-datanya. Misalnya nanti ada yang pakai Redlich-Kwong, berarti nanti untuk alpha TR-nya kalian harus hitung dulu TR-nya, nanti dipangkatin minus setengah, kemudian untuk ini dan epsilonnya 0, omeganya sekian-sekian. Nah, tadi, ketika kita mau menghitung nilai I di sini, kan ada dua case di mana epsilonnya tidak sama dengan ini, apa sih ini ya? Ini, dan ini epsilonnya sama. Misalnya kita lihat, berarti kan epsilon dan lambang yang ini tadi kan, di dua kolom ini. Nanti kita lihat kalau misalnya dia ini seperti ini, di van der Waals ini sama-sama 0, berarti bisa gunakan yang case kedua karena nilainya sama. Epsilon sama dengan yang ini tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini saya ada catatan sedikit, data untuk PC, TC, dan omega diambil dari appendix B. Jadi di sini suka ada penggunaan data omega seperti W ini, nanti kita gunakan dari appendix B. Berikutnya, metode yang keempat itu ada generalized correlation. Nah, di sini nanti untuk generalized correlation saya berikan dua. Yang pertama ada Lee-Kessler correlation, dan nanti yang kedua ini ada virial equation. Nah, pertama kita bahas dulu untuk yang Lee-Kessler correlation. Tapi sebelum saya bahas, jadi untuk generalized correlation ini secara umumnya hanya berlaku untuk pure gas. Jadi, correlation ini tidak bisa digunakan untuk menentukan fugasitas pada senyawa liquid. Jadi hanya berlaku untuk senyawa gas yang murni. Pertama untuk Lee-Kessler correlation, kita punya persamaan ini di mana data untuk psi 0 dan psi 1 diambil dari appendix E. Nanti bisa kita lihat ketika kita membahas contoh soal. Dan yang terakhir masih generalized correlation, ini berdasarkan dari virial equation. Di sini ada persamaan ini yang saya beri kotak merah. Dan untuk masing-masing B0
Dan B1-nya ini ada persamaannya lagi, dan perlu diperhatikan di sini juga ada TR, di mana tadi TR itu kita dapat dari T per TC, dan TC-nya bisa kita peroleh dari appendix B. Begitu juga dengan omega di sini kita lihat dari appendix B. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal pertama, kita ingin menentukan fugasitas untuk asetilen pada dua kondisi. Yang pertama pada 250 Kelvin 10 bar, dan yang kedua 250 Kelvin 20 bar. Kemudian diketahui tekanan uap asetilen pada 250 Kelvin adalah 1,387 megapascal. Dan di sini sudah diberitahu bahwa diminta untuk menggunakan virial equation untuk menentukan fugasitas asetilen di fase gas, di mana virial coefficient-nya ini minus 233,3 cm3 per mol. Nah, jadi pertama-tama sekarang kita mendata dulu data-data yang diperlukan dari appendix B. Jadi karena dalam menentukan fugasitas maupun koefisien fugasitas itu biasanya kita perlukan data-data seperti TC, PC, maka kita sekarang data dulu. Nah, di sini berdasarkan appendix B data untuk asetilen dan sebagai berikut. Ini saya coba share untuk appendix-nya. Sebentar. Appendix-nya. Nah, ini. Nah, di sini saya tunjukkan appendix B. Tadi kita sedang membahas tentang asetilen. Nah, di sini kan asetilen. Ditandai dulu aja semuanya. Nah, jadi tadi kita ambil datanya berdasarkan ini. Di sini ada omega. Omeganya 0,187, kemudian TC-nya 308,3, ada PC-nya 61,39, dan ini ZC. Nah, dan yang ini VC, kemudian yang terakhir ada TN. Kalian juga harus perhatikan ini masing-masing satuannya. Jadi ini bentuk dari appendix B kurang lebih seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, ini tadi sudah saya ambil datanya berdasarkan data appendix B tadi. Kemudian, nih yang pertama diminta untuk menentukan fugasitas pada tekanan 10 bar dan temperatur 250 Kelvin. Jadi, tadi kan di soal diketahui tekanan uap asetilennya, yaitu 1,387 MPa. Nah, sekarang kita lihat dulu. Untuk yang pertanyaan A, itu kan tekanannya 10 bar. 10 bar ini sama dengan 1 MPa, di mana 1 MPa ini lebih kecil, ternyata lebih kecil daripada tekanan uap asetilen. Nah, kalau dia lebih kecil, artinya asetilen dalam kondisi 10 bar dan 250 Kelvin itu berupa fase gas atau berupa uap. Nah, karena dia berupa fase gas, kita bisa gunakan virial equation seperti yang tadi diminta pada soal. Gunakan virial equation untuk menentukan fugasitas asetilen di fase gas. Nah, ini bentuk dari virial equation-nya. Kemudian kita tinggal masukkan data-data yang sudah diketahui, di mana nilai si as di sini adalah asetilen, tadi virial coefficient-nya adalah 233,3, dikali P-nya tadi 10 bar, dan ini R-nya jangan lupa harus disesuaikan satuannya, kemudian ada temperaturnya 250 Kelvin. Diperoleh minus 0,112. Nah, ini kan nilai minus 0,112 ini kan masih dalam bentuk ln. Jadi, kalian harus cari
nilai ini dieksponensialkan sehingga diperoleh koefisien fugasitas untuk asetilen. Nah, kemudian koefisien fugasitas di sini berbeda ya dengan fugasitas. Jadi kalau misalnya di minggu lalu saya sudah pernah sampaikan bahwa hubungan antara koefisien fugasitas dan juga tekanan adalah sebagai berikut. Ini koefisien fugasitas sama dengan fugasitas dibagi dengan tekanan total. Nah, kan yang diminta tadi kan kita mau menghitung fugasitasnya. Berarti fugasitas ini sama dengan koefisien fugasitas dikali dengan P. Sini fugasitas sama dengan koefisien fugasitas dikalikan dengan P. Di mana koefisiennya tadi 0,894 dan tekanannya ini saya gunakan 1 megapascal karena kan tadi yang diminta fugasitasnya itu dalam satuan megapascal. Jadi saya kalikan dengan 1 megapascal hasilnya sekian. Nah, itu untuk soal yang A. Kemudian untuk soal yang B. Ini tadi suhunya sama 250 Kelvin dan tekanannya 20 bar atau 2 megapascal. Nah, karena 2 megapascal ini lebih besar ternyata dari tekanan uapnya, tekanan uap asetilen, maka berarti dia asetilennya itu berupa liquid. Nah, karena dia berupa liquid, kita nggak bisa gunakan persamaan yang ini. Ini kan hanya untuk gas. Kita nggak bisa gunakan virial equation. Ini hanya berlaku untuk gas. Nah, karena dia berupa liquid, kita hanya bisa gunakan yang tadi pointing method. Tadi udah saya sampaikan juga di slide sebelumnya, di mana bentuk persamaannya adalah seperti ini. Kemudian dari persamaan yang ini, kita pertama-tama harus tentukan dulu koefisien fugasitas untuk asetilen dalam kondisi saturated atau dalam kondisi jenuh. Nih kita harus tentukan ini dulu, di mana nilai ini bisa kita hitung dari menggunakan persamaan yang ini. Ini persamaannya sama dengan persamaan virial equation yang di poin A ini. Tuh. Di mana yang membedakan adalah P-nya. Di sini kan tadi kita punya virial coefficient yaitu minus 233,3, ini sama. Kemudian membedakan adalah P1. Kalau tadi misalnya di soal yang A kita gunakan P-nya, P sistemnya, di sini kita gunakan P1, di mana tadi kan 1,387 megapascal itu sama dengan 13,87 bar. Kemudian untuk R dan T-nya ini masih sama, sehingga kita peroleh hasilnya minus 0,156. Dan di sini kita eksponensialkan sehingga kita dapat koefisien fugasitas asetilen dalam kondisi saturatednya, yaitu 0,856. Sebelum ini kita hapus dulu. Sebelum lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai VL di sini. Selanjutnya kita akan menentukan nilai VL di sini. Tadi kan persamaannya ini. Di sini saya tuliskan lagi persamaannya. Tadi kita sudah dapat nilai koefisien fugasitas dalam kondisi saturatednya. Kemudian kita berikutnya ingin menentukan VL atau V liquid, V asetilen dalam kondisi saturated liquid. Tadi kita gunakan Reckitt equation ini. Di mana V1 atau VL sama dengan VC, ZC, pangkat 1 min TR, pangkat lagi 0,2857. Nah, untuk VC dan ZC tadi, ini dari appendix B. Nanti kalian cek lagi, ini datanya dari appendix B. Kemudian untuk TR-nya, ini kalian hitung dulu, ini udah saya hitung di sini, ini TR. TR kan sama dengan T per TC, di mana tadi T-nya 250 Kelvin dan TC-nya ini tadi dari appendix B 308,3 Kelvin, hasilnya adalah 0,811. Nah, kita udah dapat VC, ZC, dan TR, tinggal dihitung. Maka nanti diperoleh
Hasilnya 50,21 cm3 per mol. Nah, jadi kita tadi udah punya data untuk koefisien fugasitas saturatednya, kemudian kita udah punya data VL. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan yang ini. Jadi tadi koefisien fugasitas saturatednya ini 0,856, dan di tekanan uap jenuhnya 13,87 bar eksponensial. Ini VL-nya 50,21. Ini P-nya tadi kan 20 bar di soal ya. Kemudian P-nya 13,87 bar. R-nya saya gunakan 83,14 dan temperaturnya pada soal diketahui 250 Kelvin. Sehingga diperoleh fugasitasnya untuk asetilen pada kondisi 250 Kelvin dan 20 bar itu adalah 12,05 bar. Kemudian karena tadi di soal diminta fugasitasnya dalam satuan megapascal, maka ini saya ubah 12,05 bar sama dengan 1,205 megapascal. Sampai situ mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan. Nanti berikutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Dan di sini sekarang kita diminta untuk mengestimasikan nilai fugasitas untuk satu buten. Satu buten ini fasenya adalah vapor atau gas pada 200 derajat Celcius dan 70 bar. Dan di sini diminta untuk menggunakan Lee-Kessler correlation. Jadi biasanya kalau fugasitas ini diberitahu equation yang mana yang perlu digunakan, atau kalaupun misalnya tidak diberitahu, setidaknya kalian bisa menentukan sesuai dengan senyawa apa, apakah dia pure gas, apakah dia pure liquid, dan nanti bisa dipilih mana yang sekiranya paling mudah begitu. Sekarang kita masuk ke correlation Lee-Kessler correlation. Jadi kalau misalnya tadi kita ingat, Lee-Kessler correlation adalah persamaan yang ini, di mana di sini kan kita ada C0, ada C1, dan ada omega. Nah, omega ini nanti diperoleh dari appendix B untuk satu buten. Sekarang kita lihat dulu appendix B-nya satu buten. Nah, ini kan. Ini data omega ini saya tandai dulu semua. Nanti kalian bisa cek lagi sendiri, disesuaikan lagi. Nah, di sini omeganya berapa? Omeganya yang ini 0,191. Tuh, sekarang kita kembali lagi ke slide-nya. Omeganya 0,191, kemudian di sini tadi juga ada TC 420 Kelvin, PC-nya 40,43 bar, di mana TR ini tadi kan sama dengan nih, TR tadi kan sama dengan T per TC. Jadi ini udah langsung saya hitung, di mana T-nya ini tadi kan 200 derajat Celcius dijadikan Kelvin, itu berarti 200 tambah 273, berarti 473 Kelvin dibagi dengan 420. 10 Kelvin. Nah, untuk PR juga sama dengan P per PC gitu ya. Nah, kemudian setelah kita dapat data TR, PR, dan omega, kita sekarang mau menentukan data C0 dan C1 ini. Nah, data ini dari appendix E. Dari appendix E. Sekarang kita coba lihat appendix E. Nanti, ya. Ini sebentar, saya pastikan dulu. Nah, untuk kita menentukan
C0 dan C1 tadi. Ini di paling bawah. 13. Nah, ini. Jadi ini ada kan values of C0. Nanti ini kalian lihat. Di sini ada data PR-nya. Ini yang di bagian atas ini data PR. Kemudian yang di sini ada data TR-nya. Nanti kalian sesuaikan berapa nilai TR dan PR yang sedang dibahas. Itu. Tadi kan kalau misalnya kita lihat lagi, TR-nya 1,126 dan PR-nya 1,731. Dan di sini kita gunakan tabel E15, E16. Kita kembali lagi ke mana tadi ini. Tabel E15 dan E16. Nah, ini bentar. Nih, kita bisa lihat tadi kalau saya nggak salah, PR-nya kan berada di antara ini. Dan TR-nya berada di antara ini ya kalau nggak salah. Nih. Nah, ini kan. Duh, maaf ternyata goyang. Tadi kalau saya nggak, coba saya cek dulu, lupa tadi. TR 1,126. TR 1,126. Ini. TR 1,126 berarti di sini di antara 1,1 dan 1,5. 1,5 ini di kolom ke 2, 3, 4. Kolom ketiga dan keempat. Maaf ini agak susah, nanti kalian coba cek lagi sendiri. Nanti insya Allah saya berikan juga ini appendix E-nya. 2, 3, 4. Nah, di sini nih. Nih, jadi kalian nanti harus interpolasi data di antara data-data ini. Kan tadi kan nilai TR-nya di antara 1,1 dan 1,15. Di sini kan. Nah, kemudian tadi untuk PR-nya di antara 1,5 dan 2. Nanti kalian interpolasi. Nanti bisa dicoba. Nanti kalian bisa coba masing-masing untuk interpolasinya. Hasilnya bisa diperoleh sama nggak seperti yang saya tuliskan di sini. Kalau misalnya ada yang merasa kesulitan, nanti sampaikan aja. Nanti insya Allah akan saya susulkan gimana cara perhitungan interpolasinya. Tuh. Jadi ini untuk sementara. Saya langsung berikan hasilnya saja. Berikan hasilnya, jadi dari interpolasi data-data tadi kita peroleh koefisien fugasitas 0-nya dan koefisien fugasitas 1-nya adalah sebagai berikut. Nah, kalau misalnya kita udah dapat kedua angka ini, kita tinggal substitusi ke persamaan yang ini. Jadi, koefisien fugasitas ini sama dengan C0 0,623 dikali 1,096 dipangkatkan dengan omega, dipangkatkan dengan 0,191. Diperoleh hasilnya 0,634. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk menghitung fugasitasnya, kalian masih harus mengkalikan koefisien fugasitasnya dengan tekanan. Berarti nanti kalian masih harus mengalikan 0,634 dengan tekanan yaitu 70 bar.
Jadi nanti kalian peroleh hasilnya 44,38 bar. Nah, dari dua contoh soal tadi, mudah-mudahan sudah cukup jelas mewakilkan bagaimana cara menghitung fugasitas. Tadi saya berikan beberapa metode. Nah, di sini akan ada latihan untuk dicoba dikerjakan. Saya ingin kalian mencoba untuk mengerjakan latihan ini, di mana kalian harus menentukan fugasitas asetilen pada 325 Kelvin 15 bar menggunakan generalized correlation yang virial equation. Jadi kalian harus bisa tentukan dulu persamaan mana yang harus kalian gunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi di sini kan saya sudah katakan bahwa menggunakan generalized correlation yaitu virial equation. Sekarang kita lihat persamaan yang mana sih yang digunakan. Nah, ini adalah persamaan yang harus kalian gunakan untuk menyelesaikan soal latihan. Dan di sini sudah jelas persamaannya. Di sini juga sudah saya tuliskan B0-nya dan B1 persamaannya sebagai berikut. Kemudian jangan lupa juga ada parameter PR dan TR yang dimana itu harus kalian hitung. Dan kalian harus tentukan dulu nilai TC-nya dari appendix B. Nanti kalau misalnya udah semua tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini, dan tentunya persamaan yang saya beri kotak merah ini. Dan ini harusnya nggak susah. Jadi coba dikerjakan sampai diperoleh fugasitas asetilennya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah mengerjakan soal ini, artinya kalian sudah mencoba mempelajari setidaknya 4 metode dari yang sudah saya sampaikan tadi. Sementara untuk yang cubic equation of state itu agak sedikit rumit, jadi mungkin untuk sekarang belum perlu saya berikan. Mungkin itu saja materi untuk pertemuan ke-6 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jadi jangan lupa tadi dicoba kerjakan perhitungan interpolasi untuk di contoh 2. Sama untuk latihan soalnya juga tolong dikerjakan. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.